يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. شرك الكون ابتهاجا في وجود المصطفى ثمت، ولأهل الكون أقس وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. لنا البشرى في سعد مستمر، ليس ينفد حيث أعدينا أضاء، جمع الفخر المعبد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فلربي كل حمد جل أن يصره الأد، إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا رسول الله أهلا مرحبا بك، إن بك نصعد. مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جد الحسين، واهدينا نحج سبيلي، مرحبا مرحبا كي به نسعد ونور رشاد. مرحبا 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 يا نور العين، مرحبا 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 جد الحسين، مرحبا مرحبا. بلغنا بجاحي، مرحبا
حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah ahli pengajian yang insya Allah calon penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pengajian kita pagi ini telah disambut dengan alunan sholawat oleh anak-anak remaja pengajian Ihsan Nur. Semoga karirnya makin diberkahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah pengajian kita dibagi 2 sesi. Sesi yang pertama akan diisi oleh Al-Mukarram Kiai Haji Nurul Hadi LC, cucu daripada Kiai Haji Ihsan Nur. Nanti sesi yang kedua akan diisi oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Haiti. Marilah kita buka pengajian ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran, sekaligus kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan para orang tua kita, keluarga, saudara, guru dan jamaah kita yang telah pulang ke rahmatullah, semoga semuanya mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga jamaah yang hadir pada pengajian ini Allah mengumpulkan kita di akhirat nanti di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hadini as-solihan as'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita bersama membaca doa awal belajar. Semoga kita semua dibukakan ilmu oleh Allah dan diberikan ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk sesi yang pertama, waktu dan segala kesempatan kami persilahkan kepada guru kita Syekhul Al-Mukarram Kiai Haji Nurul Hadi LC. Waktu dan segala kesempatan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Para jamaah Majlis Ta'lim Yayasan Ihsan Nur Rijal Masajid rahimakumullah, yang kami hormati dan kami taati seluruh pengurus daripada Masjid Jami' Nurul Falah dan seluruh pengurus daripada Majlis Ta'lim Yayasan Ihsan Nur Rijal Masajid. Semoga kita semua di hari yang cerah ini diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya 10 menit sebagai muqaddimah untuk Kiai Haji Ahmad Haiti. Saya menjelaskan satu nasihat dari kitab Futuhul Ghaib karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu arda. Di nasihat ke-20 beliau menjelaskan
satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Da ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan apa saja yang membuat kita ragu menuju sesuatu yang tidak membuat kita ragu. Jadi misalnya ada sesuatu yang ragu, maka langsung ke yakin. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Seperti ini. Kita bersama-sama berkumpul setiap hari Ahad dari satu masjid ke masjid yang lainnya, itu semata-mata hanya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghada ila masjid yuridu ay yata'allama aw yu'allima khairan kana lahu ka ajri hajitamin. Dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim kalangan Syekh Hadratul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, muassis Jamiah Nahdlatul Ulama, itu menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa pergi ke masjid niatnya itu untuk mencari ilmu atau mengajarkan ilmu, maka pahalanya itu seperti ibadah haji yang sempurna. Kira-kira berapa ibadah haji plus? Kira-kira berapa Pak? Haji plus. Ya, itu orang yang pergi ke masjid untuk mencari ilmu atau mengajarkan ilmu, maka pahalanya seperti ibadah haji yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Yang mana 2 tahun ini libur kan? Jadi kita ganti dengan ngaji di tiap masjid-masjid untuk mendapatkan pahala ibadah haji dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu semua mendapatkan pahala ibadah haji yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka mari kita kuatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ada sedikit cerita. Dulu ketika almarhum Kiai Haji Ihsan Nur itu sakit di rumah sakit, ketika itu Al-Fakir masih 2 tahun, 2 tahun. Kemudian wasiat kepada putra-putrinya, nanti kitab-kitab saya itu di sini ada di rumah banyak sekali, itu nanti diberikan kepada cucu saya yang bernama Muhammad Nurul Hadi ini. Jadi beliau sudah mau meninggal, sudah diberitahu bahwa nanti ya, dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala semua kitabnya itu diberikan kepada Al-Fakir Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ini kitab Ibnu Katsir, banyak ini. Jadi insya Allah mohon doanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, semoga apa yang kita kerjakan ini diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua dikumpulkan dengan para kiai, guru-guru kita, mulai dari Hadratul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Al-Imam Syekh An-Nawawi, nanti dikaji oleh Kiai Haji Ahmad Haiti, Nashihul Ibad atau Tanggil Qaul? Tanggil Qaul. Ya. 2 kitab ini milik Syekh Nawawi. Semoga kita semua dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita berangkat bersama-sama ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nah, itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Ihdinas shiratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah, wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah, jadi Pak Kiai Haji Nurul Hadi ini adalah cucu daripada Al-Mukarram guru besar kita Kiai Haji Ihsan Nur yang mewarisi daripada kitab-kitab Pak Kiai Ihsan Nur, dan beliau ini adalah penulis kitab Futuhul Ghaib yang kitabnya alhamdulillah sudah ready. Kalau jamaah yang membutuhkan kitabnya seperti ini. Kalau jamaah yang membutuhkan, ini semua isinya adalah nasihat. Banyak sekali nasihat yang ada di kitab ini. Dan kitab ini dikaji setiap malam Ahad di Masjid Wakaf Komarudin yang langsung dipimpin oleh Bapak Kiai Nurul Hadi LC.
Jadi untuk lebih lengkapnya silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan. Silakan Ibu dan Bapak masih ada waktu untuk bertanya untuk season pertama ini. Oh silakan dari Al-Amin dari Al-Ikhlas ya, Empang Bahagia, silakan. Ya, Muhammad Alamsyah. Akhina fillah Muhammad Alamsyah bertanya bagaimana caranya di nasihat ke-13 ya. Bagaimana caranya kita tidak berharap untuk mendapatkan kenikmatan atau menolak bahaya. Maksudnya itu gimana? Kayak seakan-akan itu membingungkan. Maka jawabannya maksudnya adalah kita menyerahkan seluruh urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa mengharapkan suatu nikmat dari Allah atau menolak bahaya. Jadi kalau diberi nikmat itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jika diberi cobaan maka bersabar. Itu. Jadi kita nggak berharap apa-apa. Jadi kita jalani saja hidup kita, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang yang betul-betul total menyerahkan seluruh urusan kepada Allah, maka ada satu firman, ya dunya man khadamani fakhdimi wa man khadamaki fa'atibi. Kalau kita betul-betul menyerahkan urusan kita kepada Allah untuk melayani Allah Subhanahu wa taala, bekerja karena Allah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, halal pekerjaannya, maka itu termasuk melayani Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa melayani Allah, maka Allah menyuruh dunia untuk melayani orang tersebut. Ya itu. Kemudian barang siapa yang tujuannya untuk dunia, maka hidupnya dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kita serahkan urusan kita pada Allah, niscaya Allah akan menolong kita. Jadi kalau ada nikmat itu ada rasa syukur yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Soalnya ini kan berarti menolak corona, berarti kan menolak bahaya, ini menurut ajaran. Oh ya. Nah itu gimana itu? Ya. Ya, kalau saya itu corona ini. Ya bagus, ini pertanyaan yang sangat istimewa. Ini dalam hati kita. Jadi semua urusan kita itu serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab tasawuf ini untuk supaya hati kita itu bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk masalah masker itu seperti sholat, ikhtiar, syariatnya. Nah, untuk mencegah kita dari mara bahaya pakai masker supaya saling menjaga. Misalnya kita agak sakit ini, ya, pakai masker supaya apa? Terjaga, saling menjaga lah, saling menjaga. Kalau misalnya sehat ya silakan, tapi sesuai dengan aturan agama dan negara hendaknya pakai masker. Gitu. Jadi kita niati untuk ibadah. Gitu. Ya itu syariatnya saja. Tapi hati kita itu serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Iya, terima kasih. Silakan barangkali ada yang masih ingin bertanya atau kami Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, kita sadar betul kalau hidup di alam dunia ini sangat singkat dan sementara, dan kita semua akan pulang ke akhirat, dan di akhirat kita akan hidup untuk selama-lamanya. Dan sedangkan di akhirat itu hanya ada dua tempat, surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana supaya kita bisa melaksanakan istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Terima kasih. Ya. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan yang sangat istimewa dari Pak Kiai Haji Didin ZA. Beliau menjelaskan nanti di hari kiamat manusia itu dibagi dua, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian itu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan sebagian di api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita bisa menjadi golongan orang-orang yang di fariqun fil jannah, kelompok yang di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya, mari banyak doa dan amal soleh. Itu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali ayatnya. Wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati bi anna lahumul jannat. Beri kabar gembira wahai Rasulullah bagi orang yang beriman dan beramal soleh bahwa sesungguhnya mereka itu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaratnya itu adalah iman dan amal soleh. Dan memperbanyak doa. Mari baca bersama-sama ya. Allahumma inna
nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma, ya Allah, inna, sesungguhnya kita nas'aluka, memohon kepada Engkau, ridhaka, ridha Engkau ya Allah, wal jannah, dan surga Engkau ya Allah. Allahumma, ya Allah, inna, sesungguhnya kita na'udzubika, memohon kepada Engkau, min sakhatika, dari kebencianmu, azabmu, wan nari, dan api nerakamu. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu dibaca. Nanti kalau yang belum hafal nanti lihat videonya. Ini sudah di video. Wallahu alam bishawab. Terima kasih. Silakan, barangkali ada yang ingin bertanya. Jadi para jamaah, supaya kita bisa melaksanakan istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka banyaklah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah, semoga apa yang Bapak Kiai Nurul Hadi sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Bapak Kiai Nurul Hadi selalu diberikan sehat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, serta bisa memberikan taklim pada setiap ahad pagi. Jadi ahlan wa sahlan wa marhaban, kami ucapkan selamat datang kepada guru kita Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Haiti. Para jamaah, untuk sesi yang pertama alhamdulillah telah selesai. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dunia wal akhirah. Dan kita memasuki sesi kedua, yaitu pengajian yang akan dipimpin oleh guru kita Kiai Haji Ahmad Haiti. Waktu dan segala kesempatan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi janabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Marilah kita awali taklim kita pada kesempatan ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak, ibu kita, kakek, nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini dan pada para pendiri dan para pengurus masjid ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan segala dosa kita, semoga dimaafkan segala dosa keluarga kita, semoga dimaafkan segala dosa kedua orang tua kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimurahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita, semoga Allah menjadikan kita orang yang selalu istiqomah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam badan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Masih lanjutan fadilatid doa, keutamaan doa. Qala sayyidi asy-syaikh Abdul Qadiri wal adabu fid du'ai ayyamudda yadaihi wa yahmadallaha ta'ala wa yusalliya 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam thumma yas'ala hajatahu wa la yanzuru ila samai fi hali du'aihi wa idza faragha masaha yadayhi ala wajhihi. Lima ruwiya anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala salullaha bibutuni akuffikum. Intaha. Qala sayyidi asy-syaikh Abdul Qadir, telah berkata pemimpin kita, penghulu kita, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wal adabu, adapun adab, fid du'ai, di dalam doa, ayyamudda, yaitu bahwa ia memanjangkan, mengangkat, orang yang berdoa supaya mengangkat yadaihi, dua buah tangannya, wa yahmadallaha ta'ala, kemudian ia memuji kepada Allah Ta'ala, wa yusalliya, dan bersolawat dia ala nabi, pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma yas'ala, kemudian ia minta hajatahu, keperluannya, hajatnya. Wala yanzuru, dan tidak melihat dia, ilas samai, ke langit, fi hali du'ai, ketika ia berdoa. Wa idza faragha, dan apabila telah selesai dia dari doa, masaha yadaihi, maka dia menyapukan dua buah tangannya, ala wajhihi, ke atas wajahnya. Lima ruya, karena ada hadis yang telah diriwayatkan anin nabiyyi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, bahwa sesungguhnya Nabi bersabda, salu, mintalah kamu sekalian, Allah, pada Allah, bibutuni akuffikum, dengan perut telapak tangan kamu. Intaha. Jadi adab orang berdoa menurut pandangan Syekh Abdul Qadir Jilani, adabnya, kita punya adab, walaupun yang kita minta itu Allah, zat yang maha kaya, zat yang maha pemurah, zat yang maha pengasih penyayang. Kita berdoa minta berarti pada Allah harus pakai adab. Adabnya menurut pandangan Syekh Abdul Qadir Jilani ialah ayyamudda yadai. Pertama, kalau kita berdoa, angkat dua buah tangan. Angkat dua buah tangan, angkat. Sudah kita angkat dua buah tangan, wa yahmadallaha ta'ala, memuji kepada Allah dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, paling tidak begitu. Setelah kita memuji, wa yusalliya ala nabi, supaya bersolawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, paling tidak begitu. Setelah berselawat kepada Nabi, thumma yas'ala hajatahu, kemudian minta keperluannya.
keperluannya apa disebut di situ. Wala yandura ila sama fi hali duahi, dan tidak usah kita ketika berdoa melihat ke langit. Nggak usah ke langit, cukup begini aja. Wa idza faraha masaha yadahi ala wajhi, dan ketika kita setelah selesai berdoa supaya menyapukan dua buah tangan kita ini ke wajah, disapu. Itu adab orang berdoa menurut tuntunan siapa tadi? Syekh Abdul Qadir Jilani. Gitu. Jadi jangan mentang-mentang Allah kan maha kaya, Allah maha pemurah, Allah maha pengasih penyayang, langsung doa, ya Allah berikanlah rezeki yang halal, yang banyak. Enggak begitu. Ada adabnya. Ada adabnya ya. Iya, ada adabnya. Kalau kita pakai adab, insya Allah doa kita dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu doa. Jadi maksudnya adab berdoa itu angkat dua buah tangan. Soalnya ada orang berdoa tapi ngangkat dua tangannya berat rasanya, jadi nggak diangkat, nggak diangkat. Kita pernah kecil nggak Pak? Pernah kecil nggak? Pernah kecil kan? Punya bapak, punya ibu, minta duit begini nggak? Iya kan? Minta duit begini nggak? Pak, duit Pak, mau berangkat sekolah begini nggak? Ya iyalah. Masa begini aja? Bu, duit Bu, mau sekolah, tangannya begini aja. Kan gak pas kan? Minta ya diangkat tangan gitu. Pada Allah juga begitu, diangkat dua buah tangan. Diangkat begitu ya. Sudah diangkat dua buah tangan, memuji pada Allah. Paling tidak alhamdulillahirabbil alamin. Ada tambahan boleh, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hamdan yuafi ni'amahu wa yuafi mazidah, dan seterusnya. Puji Allah, puji Allah tuh. Jangan tidak memuji Allah, tapi dipujilah itu Allah. Dipuji, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hamdan yuafi ni'amahu wa yuafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Tuh, dan seterusnya, udah pada hafal. Itu dibaca ya. Tuh, memuji pada Allah. Sudah itu baca selawat pada Nabi. Paling tidak tadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mau dipanjangkan selawat munjiah boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat, dan seterusnya. Selawat itu dibaca. Selawat kamilah monggo. Setelah memuji pada Allah baca selawat, Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad. Silahkan dibaca selawat. Ingat pada Nabi. Kita berselawat. Jadi sebelum kita berdoa hajat kita pada Allah, berselawat dulu. Biar kita dekat dengan Allah, kita dekat dengan Rasul. Sebab Allah pun berselawat, innallaha wa malaikatahu. Nah itu, Allah dan malaikat berselawat pada Nabi. Masa kita nggak mau? Kita berselawatlah pada Nabi, berselawatlah pada Nabi. Sudah berselawat baru kita minta keperluan kita. Tsumma yas'ala hajatah. Minta keperluan kita. Minta kaya. Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Aid, ya Rahimu ya. Nah, apalagi itu? Iya itu. Jadi keperluannya dibaca, keperluannya dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Oh, itu sudar. Kata sudar biar kaya kawin lagi katanya. Udah 3 masih kurang. Iya. Jadi minta keperluannya begitu ya. Ya Allah.
Allahumma ij'alna wa auladana min ahli ilmi wal khair. Itu keperluan kan? Wala taj'alna wa iyyahu min ahli syarr wal dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Itu keperluan. Baca keperluannya itu, panjatkan keperluannya itu pada Allah. Begitu tuh. Setelah selesai dari doa, sapukan dua buah tangan kita ke wajah kita. Dua buah tangan. Saya contohkan sendiri soalnya ini pegang ini nih. Ya, dua buah tangan disapukan. Disapukan, iya. Itu tanda mantap kita berdoa pada Allah. Sudah mantap kita berdoa pada Allah, alhamdulillah. Amin. Sambil berdoa lagi, mudah-mudahan dikabul. Itu, mudah-mudahan dikabul. Itu adab berdoa menurut pandangan Syekh Abdul Qadir Jilani. Soalnya kadang-kadang ada orang mau berdoa, orang berdoa ngangkat tangan kok kayaknya berat banget ya. Padahal nggak pakai gelang, kok beratnya luar biasa. Diam aja, baca istighfar juga diam aja. Sebaiknya kalau wirid, sholat berjamaah kan, sholat berjamaah, imam baca wiridnya sebaiknya kedengaran oleh jamaah. Suara imam baca wirid itu kedengaran oleh jamaah. Kedengaran, iya. Dengan dia berwirid, di situ pula sang imam dengan tidak langsung mengajar tata bahasanya, tata cara membacanya kepada jamaah yang belum hafal. Kalau semua jamaah belum tentu hafal kan? Iya. Jadi imam tuh baca istighfarnya juga keras. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alai wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Jamaah yang kurang paham jadi tahu, oh itu begitu bacaannya, jadi paham. Baca ayat kursi, belum tentu semua jamaah hafal. Imam baca ayat kursinya keras, makmum yang belum begitu paham, belum begitu hafal jadi hafal. Itu. Jadi sebaiknya kalau jadi imam sudah selesai sholat, baca wiridannya itu agak keras sedikit. Agak keras sedikit. Ini kadang-kadang nggak mau keras, tangannya diam aja. Sudah diam aja, nggak ditutup dengan berdoa. Mungkin ditutup dengan doa, tapi doanya sendiri ya. Sholat dianjurkan berjamaah, bagus. Sholat dianjurkan berjamaah. Berjamaah itu apa? Berkelompok kan? Iya, berkelompok. Sholat berjamaah. Wirid termasuk doa. Kalau dikerjakan berkelompok bagus nggak kira-kira ya? Ya Allah, bagus, bagus. Bukan sholatnya aja yang berjamaah, wiridnya, doanya berkelompok berjamaah, bagus. Ithnani khairun min wahid. Dua orang lebih bagus dari cie. Apa cie? Setunggal, siji setunggal. Dua lebih bagus dari satu. Wa thalathatun khairun min itsnain. Tiga lebih bagus dari dua. Jadi kalau wirid dipanjatkan, dibaca oleh dua orang lebih bagus daripada oleh orang satu. Doa juga begitu. Doa dipanjatkan dua orang lebih bagus dibaca sendiri. Dibaca lagi itu doa oleh tiga orang lebih bagus daripada dua orang, dan seterusnya dan seterusnya. Maka Nabi berkata, fa'alaikum bil jamaah, lazimkanlah oleh kamu berjamaah, berdoa berjamaah, sholat berjamaah. Fa innallaha ta'ala la yajma' ummati illa ala hudan, karena sesungguhnya Allah tidak mengumpulkan umatku kecuali ala hudan, mendapat hidayah dari Allah.
Jadi orang yang berkelompok itu dapat hidayah dari Allah. Kita nih maaf, mulai dari ujung sana sampai sana, insya Allah orang dapat hidayah dari Allah. Fa innallaha ta'ala la yajma'a ummati illa ala hudan. Rasul berkata begitu. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengumpulkan umatku kecuali atas hidayah. Ini dapat hidayah semua insya Allah. Begitu ya. Kadang dia udah selesai bangun mau sholat sendirian, sholat sunnah. Ya Allah, bagaimana? Oh ya, iya, ya diaminkan sajalah, nggak apa-apa. Mudah-mudahan dikabul oleh Allah. Iya, iya, iya. Kalau sendiri dengan Allahumma inni as'aluka, begitu kan? Inni as'aluka. Kalau kita berjamaah Allahumma inna nas'aluka. Gitu. Jadi ini diganti na. Kalau double Nina. Siapa yang nak? Mbak Nina itu. Jadi aminkan saja, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti dibisikin imamnya, kalau udah, bang, ininya diganti. Ganti apa? Tulisannya ini di buku. Ya kalau sendirian ini, kalau jadi imam inna. Bisikan. Kalau membisikan jangan keras-keras. Jangan begitu selesai doa, imam dipanggil, mam sini, apa? Doa lu salah, apa? Allahumma inni as'aluka, kan jadi imam masa inni as'aluka. Emang betulnya bagaimana? Inna nas'aluka. Ya deh, walaupun ya deh kan banyak orang. Kira-kira malu nggak ya? Nah, itu. Jadi yang mengingatkan juga punya adab. Punya adab ya. Sama dengan doa kunut kan? Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man. Itu kalau kita sholat sendiri. Kalau kita jadi imam, Allahumma hdini menjadi Allahumma hdina fi man hadait wa afini menjadi wa afina, dan seterusnya gitu. Tapi kalau Allahumma hdini ya tetap iman, diaminkan sajalah, nggak apa-apa gitu. Barangkali lagi khilaf imamnya ya sah gitu. Maka ada yang nyindir, apaan pakai kunut? Bagaimana doanya? Allahumma dini fi man hadait. Apa artinya? Enggak tahu. Tuh artinya begini. Allahumma dini fi man hadait. Punya bini enggak punya duit. Ya Allah, orang nyindir. Kalau enggak seneng kunut ya udahlah, enggak seneng kunut jangan diplesetkan artinya. Yang pakai kunut bagus enggak? Yang enggak pakai kunut sah sholatnya. Yang enggak bagus yang enggak sholat. Begitu kan? Allahu Akbar. Jangan berantem lah umat Islam ya. Masa berantem? Cuma pakai kunut atau tidak jadi berantem. Jangan. Kita teruskan ya. Udah jam berapa? Belum suruh minum. Iya minum dulu Pak. Ya Allah. Udah diminum? Belum? Ayo minum dulu. Saya juga mau minum. Ya sambil minum sambil makan ya, ngaji jalan terus. Itu adab berdoa menurut pandangan Syekh Abdul Qadir Jilani. Setelah selesai berdoa, tangan disapukan ke wajah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yuhibbul mulihina fid du'a.
ayil mulazimina lahu bi ikhlasin wa sidqi niyatin, rawahul Hakim wa ibnu Adiyyin wal Baihaqi an Aisyata wa huwa haditsun dhaifun. Wa fi lafdhin yuhibbul lahaa fi du'a ayil muqbila alaihi wal muwadhaba alaihi. Wa qala, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah taala, yuhibbu, senang dia, al mulihina, pada orang yang meminta-minta dengan sangat, fit du'ai, di dalam doa, ayil mulazimina, ialah orang yang melazimkan lahu padanya, bi ikhlasin, dengan ikhlas, wa sidqi niyatin, dan niat yang benar. Jadi Nabi berkata, Allah senang kepada orang yang meminta-minta, yang berdoa dengan sangat. Allah senang kepada orang yang berdoa dengan sangat, dengan sabar, dengan niat yang ikhlas, niat yang baik, tuh Allah senang. Kalau doa sekali, besok doa lagi, doa lagi, doa lagi, doa lagi. Jangan kapok, doa terus, begitu. Doa saya belum diijabah oleh Allah, nggak mau doa lagi, ya udah, selamanya nggak bakal diijabah. Jangan kapok kalau minta. Berdoa terus, berdoa terus, berdoa terus. Pak Ustadz, tadi kan diterangkan ya, ada berdoa supaya memanjangkan tangan atau mengangkat tangan, memuji kepada Allah, berselawat pada Nabi. Kalau saya nggak bisa pakai bahasa Arab bagaimana? Ya sudah, pakai bahasa apa saja lah. Namanya berdoa. Pakai bahasa kita diterima nggak kira-kira ya? Diterima. Allah mendengar nggak? Mendengar. Iya, mendengar Allah. Begitu. Jadi Allah itu suka, senang kepada orang yang berdoa kepada Allah dengan sangat. Mulihina fid du'a, orang yang benar-benar minta. Ini minta. Apalagi kalau mintanya pada waktu mustajab, insya Allah cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya waktu mustajab adalah sepertiga malam yang terakhir. Jam berapa kira-kira? Jam 2 sampai subuh. 2 sampai subuh kan? Iya. Berdoa di situ. Bangun. Gunakan tuh sepertiga malam yang terakhir untuk tahajud, salat malam, qiyamul lail, diakhiri dengan berdoa pada Allah. Insya Allah dikabul. Saya bangun malam juga bisa Pak Ustaz. Bagus. Cuma untuk pipis. Ya, bangun malam untuk pipis. Ya pipis sih boleh, tapi terus wudu. Sudah wudu tahajud, sholat hajat, sholat witir, berdoa pada Allah. Begitu kan? Masya Allah. Itu sepertiga terakhir. Jadi Allah suka al-mulihina fid du'a, orang yang minta dengan sangat di dalam doa. Yang dimaksud mulihin adalah mulazimina lahu bi ikhlasin wa sidqin niyah. Dengan ikhlas. Niatnya dengan ikhlas dan niat yang baik, Wa fil ihya'i, dan tersebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Ihya Ulumiddin. Qala, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal abda, sesungguhnya hamba sahaya, manusia kita ini. Ini maksud abda, hamba sahaya adalah manusia, ya kita. La yukhti'uhu, tidak salah padanya, minad du'ai, dari doa, ihda salatin, salah satu dari 3 perkara. Imma dzambun, ada kalanya dosa, yughfarulahu, yang dimaafkan baginya. Wa imma khairun, dan ada kalanya kebaikan, yu'ajjalulahu, yang disegerakan untuknya. Wa imma khairun, dan ada kalanya kebaikan, yudkharu lahu, yang disimpan untuknya. Maksudnya
Di dalam kitab Ihya diterangkan, sesungguhnya manusia tidak akan luput dari doa dari salah satu 3 perkara. Jadi kalau orang itu berdoa kepada Allah, kemungkinan 3 perkara ini akan diberikan oleh Allah. Kita berdoa, kemungkinan 3 perkara ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa 3 perkara itu? Imma dzambun yughfaru. 1, kemungkinan dengan doa itu dosanya dimaafkan oleh Allah. Tuh. Ya kalau sudah berdoa, kemungkinan pertama dosanya dimaafkan, diampunkan. Kan kita berdoa kan, Allahumma fir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Begitu kan? Itu minta ampun untuk kita sendiri, untuk kedua orang tua, tuh. Diampun. Jadi ada kalanya diampunkan dosanya. Coba punya dosa enggak? Ya Allah, punya dosa. Dosanya banyak, dosanya banyak. Orang yang berdoa insya Allah tuh, ada kalanya yang pertama dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa imma khairun yu'ajjalu lahu, dan ada kalanya dia diberikan kebaikan, doanya dikabul ketika ada di dunia. Itu yang dimaksud khairun yu'ajjalu fiha. Kebaikan yang disegerakan. Minta apa tadi? Minta rezeki yang halal, yang berkah untuk berangkat ibadah haji itu. Untuk bekal ibadah haji. Datang orang benar. Ente ingin ke haji? Iya. Nih ada hadiah untuk ke haji. Bisa juga begitu. Bisa juga. Loh, ada orang ingin sekali ke haji, selalu berdoa, tapi duit gak ada. Ya cuma bisanya berdoa gimana. Tapi ingin ke haji luar biasa. Pitindado. Apa pitindado? Ya ndak perlu kepeng kok. Orang barat tuh yang ngomong, bukan orang Indonesia. Akhirnya satu saat bener, Assalamualaikum, ada tamu. Waalaikumsalam. Hai, masuk bang, masuk. Udah masuk, suruh duduk. Sudah suruh duduk, ngobrol ngalor ngidul. Akhirnya sampailah ke mahal syahid, ke pokok bahasan yang akan dibicarakan oleh tamu. Kamu ngomong, bang, ya, doain, ya, ada apa? Insya Allah saya mau ke haji. Alhamdulillah, saya ikut senang. Cuma saya bingung. Kenapa bingung? Ya abang kan tahu, saya orang goblok, orang nggak tahu hukum, nggak tahu, ya, pokoknya bodoh lah tentang agama. Cuma duit ada. Nanti kalau saya ke haji, abang bisa membimbing saya enggak? Soal membimbing, insya Allah saya bimbing. Cuma bagaimana bimbingnya? Saya di Indonesia, kamu di Arab Saudi sana, bagaimana membimbingnya? Kan sudah ada pembimbing. Kurang mantep kalau enggak dibimbing sama kawan sendiri, katanya begitu. Abang benar mau membimbing, subhanallah. Saya mau membimbing kalau sama-sama di Mekah sana. Tapi kalau saya di Indonesia, kamu di sana, bagaimana membimbing saya? Begini bang, asal abang mau membimbing saya, ongkos naik haji ONH saya bayarin. Begitu. Yang benar kalau ngomong, masa saya nggak benar? Benar bang, benar saya bayarin. Begitu. Akhirnya benar, dibayarin, berangkat tuh orang. Jadi itu doanya khairun yu'ajjalu fi, yu'ajjalu lahu tuh. Kebaikan yang disegerakan. Begitu. Jadi orang berdoa ada kalanya dimaafkan dosanya oleh Allah, dan ada kalanya apa yang diminta dikabul sekarang. Begitu. Itu yang kedua. Ya Allah, berangkat haji tuh orang. Ingin ke haji enggak? Ingin ke haji enggak? Mudah-mudahan tahun depan bisa ke haji ya. Iya, walaupun antri berapa tahun katanya.
20 tahun. Subhanallah, 20 tahun. Mudah-mudahan bisa ke haji ya Allah. Itu yang kedua. Wa imma khairun yudkharu lahu. Dan ada kalanya kebaikan itu disimpan untuknya, untuk yang berdoa. Kebaikan yang disimpan maksudnya apa? Pahalanya sudah menanti-nanti di sorga. Jadi orang berdoa tuh, sekarang di dunia belum dikabul oleh Allah, jangan putus asa, nanti di akhirat dapat pahala yang luar biasa. Begitu. Cuma kalau disimpan di akhirat, di sorga memang sekarang belum lihat gitu ya. Apa benar atau enggak gitu kadang-kadang. Jangan ragu, pasti pahala ada, Allahu Akbar. Di sorga itu. Jadi itulah salah satu dari 3 perkara insya Allah diberikan kepada orang yang berdoa. Saya ulangi biar mantap kita. 1, ada kalanya orang berdoa dimaafkan dosa. 1. Kedua, ada kalanya kebaikan diberikan kepada orang itu seketika di dunia ini, disegerakan, berarti dikabul di dunia ini. Yang ketiga, ada kalanya kebaikan itu disimpan untuk di surga nanti. Itu yang namanya pahala, gitu kan? Ya, jangan putus asa tentang doa ya. Putus asa enggak? Jangan putus asa itu tentang doa. Waqala Abu Dzarrin, dan telah berkata Imam Abu Dzar radhiyallahu anhu, yakfi minad du'ai ma'al birri ma yakfi ta'amu minal milhi indaha. Yakfi, cukup, kata Imam Abu Dzar, minad du'a, dari doa, ma'al birri, beserta kebaikan-kebaikan, ma yakfi ta'am, apa-apa yang cukup bagi makanan, minal milhi, dari garam, indaha, telah selesai. Cukuplah doa dari doa dalam kebaikan itu seperti cukupnya makanan dari garam. Maksudnya bagaimana? Kita makan, Pak Dedi itu yang ngajak saya, Ustaz makan yo bahasa omong gimana di rumah Den, bisa nggak, paham nggak? Pak Dedi ngomong, Pak Ustadz makan di rumah saya, yuk, ayo, kapan pulang haji? Siap, saya datang sana. Randang lai, ikut lai sadonyo. Yo, saya makan rendang, nggak ada garam, rasa garamnya enak nggak? Nggak enak, nggak ada rasa garamnya, jadi nggak enak. Nggak ada rasa garamnya, nggak enak. Ada masakan soto Betawi diajak Pak Haji Hibni itu, Ustaz datang ke rumah ya, saya bikin soto Betawi. Oh boleh, makan bareng ya. Iya. Begitu saya makan nggak ada rasa garamnya, enak nggak kira-kira? Nggak enak. Tuh. Jadi makanan apapun harus ada rasa garam, betul. Kebaikan juga begitu, sholat kebaikan, tadarus kebaikan, ngaji semacam ini kebaikan. Kalau tidak ada doanya, seperti makanan tidak ada garam, enak enggak? Ya tawar. Maka bagus sekali setiap sudah mengaji kita ditutup dengan berdoa, bagus. Bukan selesai doa, selesai ngaji ini langsung assalamualaikum, bubar masing-masing, enggak begitu. Tapi ditutup dengan doa. Sudah sholat ada doanya. Loh, saya lagi keburu-buru nih, bagaimana? Ya doa yang pendek sajalah. Begitu salam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan doa juga kan? Iya, orang lagi terburu-buru berangkat. Itu namanya terburu-buru. Tapi ada istilah yang bagus kata Pak Sudar, terburu-buru terbirit-birit, ada guru kawinin murid. Iya tuh. Jadi kalau terburu-buru ya bacalah doa yang pendek gitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan sampai kita sudah sholat assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, nggak baca doa sama sekali, jangan sampai. Tapi bacalah doa Allahu Akbar. Itu doa ya. Innalillahi. Rukuk tuh.
punya siapa itu? Kita teruskan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam laisa syai'un akrama bin nasbi khabaru laisa. Khabari laisa 'ala Allah ta'ala minad du'a li dilalatihi ala i'tirafid da'i bil ajzi wal iftiqari ila rabbih wadh-dhulli wal ingisari. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wan Nasa'i an Abi Hurairah wa asaniduhu sahihah. Wa qala, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un, tiada ada sesuatu akrama yang lebih mulia, alallahi bagi Allah atau di sisi Allah, indallahi alallahi indallah, tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah, minad du'ai, dari doa. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Berarti doa itu di sisi Allah adalah ungkapan, adalah ibadah yang paling mulia di sisi Allah. Doa. Kenapa? Lidilalatihi ala tirafina da'i, karena menunjukkan pengakuan orang yang berdoa. Pengakuan orang yang berdoa bil ajzi, dengan lemah. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah menunjukkan kita lemah, itu bagus. Coba kalau nggak mau doa, kan menunjukkan kita sombong tuh, nggak bagus. Orang kok nggak mau doa, sudah salam sholat berangkat aja, kita aja tahu, oh sombong banget tuh, sudah sholat nggak mau doa. Oh iya, hartanya banyak, banyak titipan dari Allah. Kalau lagi dicabut oleh Allah bisa mempertahankan? Tidak, begitu kan? Jadi doa itu paling mulia di sisi Allah. Kenapa? Menunjukkan orang berdoa itu punya pengakuan saya lemah, saya lemah, saya lemah. Maka kita harus punya rasa saya lemah, nggak bisa apa-apa. Bisa apa kita? Nggak bisa. Lidilalatihi ala i'tirafid da'i bil ajzi wal iftiqari ila rabbih, dan berhajat, iftiqar kepada Tuhannya. Jadi orang yang berdoa itu menunjukkan perlu pada Tuhannya. Coba kalau ada orang, saya minta ke Ustadidin, bagi dong ini. Sekali belum dikasih, saya minta lagi, belum dikasih, saya minta lagi, itu udah 3 kali. Ustadidin kan tahu, oh ini orang perlu sekali dengan permintaannya itu, kasih. Begitu. Kita perlu pada Allah, perlu kan? Perlu. Nah, mintalah pada Allah, mintalah pada Allah, ya, mintalah pada Allah. Wadh-dhulli wal ingisar, dan pengakuan orang yang berdoa tentang kehinaan. Hina, saya hina, nggak ada apa-apanya. Manusia hina, enggak, dia mobilnya hebat, Jaguarnya punya. Jaguar, ya mobil Jaguar itu ada kan, harganya MMM, wah saya nggak bisa nyebut apa itu. Iya, Jaguarnya punya, Portugalnya punya, Portugal apa? Fortunernya punya, Pajero-nya punya, ininya segala punya, tokonya sekian, berderet, hebat. Kalau lagi habis bagaimana? Kalau lagi dicabut oleh Allah bagaimana? Habis. Gaduh naon-naon, apa? Nggak punya apa-apa. Allah maha kaya, Allah maha kaya. Begitu. Maka kita berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya, berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah sekali lagi. Wa fil Ihya, qala sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ta'ala min fadlihi fa innahu ta'ala yuhibbu ayyus ala wa afdalul ibadati intizarul faraj. Dan tertera di dalam kitab Ihya Ulumuddin, qala, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ta'ala, mintalah kamu pada Allah, min fadlihi, dari anugerahnya,
Fa innahu ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala yuhibbu, cinta dia, ayus ala, kalau diminta dia. Jadi Allah cinta kalau diminta. Kalau minta kepada Allah, Allah senang pada kita. Wa afdalul ibadati, dan ibadah yang paling utama intidharul faraj, yaitu menunggu kelapangan. Sekarang nggak punya duit kan? Misal kalau jamaah sih banyak banget duitnya. Iya, misal sekarang nggak punya duit, lapangnya duit kapan? Ya nanti kalau diberi oleh Allah. Nah sekarang berdoa. Ini waktu yang paling utama, ini waktu yang paling utama. Ya Allah, waktu yang paling utama sekarang. Berdoalah pada Allah, gitu ya. Doa. Samping berdoa, ada surah yang perlu dibaca. Surah Waqiah misalnya, itu orang yang mendawamkan membaca surah Waqiah terhindar dari kefakiran. Ini Nabi yang mengatakan. Juz berapa ya? Juz 27. Ya. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatsa, dan seterusnya. Ya. Itu surah Waqiah dibaca. Sekali lagi Rasul mengatakan, siapa yang melazimkan membaca surah Waqiah terbebaskan dari kefakiran. Bebas dari fakir, insya Allah cukuplah. Walaupun gak jadi orang kaya tapi cukup. Untuk dimakan ada, untuk biaya sekolah anaknya ada, begitu kan? Iya. Untuk ngisi kotak pengajian ada, begitu. Iya. Nah itu, untuk beli mobil ada katanya. Alhamdulillah. Tapi kalau saudara udah punya mobil, tolong jangan lupa Pak Ustadznya diantar ke sana sini. Udah punya mobil nggak nganter, ya diantar Ustadznya. Giliran siapa pengajian Ustadz Didin, Ahmad Haiti, saya jemput. Itu. Ini pura-pura nggak tahu, nggak mau tanya pada Ustadz Didin. Ditanya Ustadz Didin, giliran siapa? Ahmad Haiti. Rumahnya mana? Itulah deket Tanah Abang. Saya jemput jam 5 berangkat. Gitu. Nah gitu. Insya Allah setelah ditembak begini. Kalau nggak ada tembakan nggak mau jawab. Ya Allah, sudah. Begitu. Insya Allah dikabul begitu ya. Jadi setelah baca surah Waqiah itu, ini dibaca doanya, Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnini bihalalikan haramik wa bi ta'atika maksiatika wa bi fadlika aman. Dibaca. Begitu. Dan lagi kunci untuk kemurahan rezeki, kita senang ngasih pada orang. Kalau kita senang ngasih pada orang, dari sana nggak tahu datangnya dari mana, ada yang ngasih pada kita. Begitu. Ibarat air begini Pak, kita punya saluran air. Taruhlah pakai apa namanya itu? Keran. Kalau keran ini dibuka, kan dari sana ngalir terus kan? Iya. Ngalir terus dari sana. Tapi kalau keran ini ditutup, dari sana ngalir nggak? Nggak ngalir, mampet. Kita punya rizki. Rizki itu kan ibarat air yang ada di keran. Saya kasih anak yatim, tuh dibuka berarti kerannya. Saya ngasih orang yang tidak mampu. Saya ngasih maaf. Ya pengajian misalnya. Itu berarti ngalir tuh rizki. Sebab ini ngalir dari sana jalan. Tuh jalan. Ini dikasih. Datang dari sini ngasih, datang lagi ngasih, begitu, gitu ya. Tapi kalau kita begini bagaimana kira-kira? Tutup kerannya kan? Tutup kerannya. Dari sana ngalir nggak? Nggak ngalir sebab ditutup kerannya. Masya Allah. Nah ngasih anak yatim. Nah itu dia, ada embel-embel tuh. Saya ngasih anak yatim kata Pak Sudar tuh. Karena apa? Ibunya masih muda. Ya Allah. Mengharap ibunya berarti ya. Ya Allah. Bisa aja Pak Sudar. Masya Allah. Jam berapa? Oh ya. Sampai di sini dulu pengajian kita. Insya Allah kita teruskan waktu yang akan datang.
para jamaah memasuki segmen tanya jawab. Tadi dikatakan oleh Bapak Kiai, teruslah berdoa karena berdoa itu adalah ibadah, dan doa kita yang belum terkabul insya Allah akan menjadi pahala yang akan Allah berikan nanti di akhirat. Untuk lebih lengkapnya silakan yang ingin bertanya. Ada Pak Haji Dedi dari Masjid Nurul Falah Sohibul Bait, silakan. Ya, terima kasih. Pertanyaan dari Pak Haji Dedi Sohibul Bait, pengurus Masjid Nurul Falah. Kita berdoa, kita banyak salah, gitu kan? Kalau dihubungkan dengan Nabi Adam di surga punya salah langsung dipindah ke dunia. Jangan diusir ya. Kasihan banget diusir, dipindah ke dunia. Kira-kira bagaimana kita? Dosa kita kalau kita sudah berdoa insya Allah terampunkan. Kalau sudah terampunkan walaupun kita sekarang ada di dunia, insya Allah kita bisa masuk ke surga. Iya, ke surga. Dan masuk ke surganya itu tidak sendiri-sendiri. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang yang takwa kepada Allah digiring, dihalo, disuruh masuk surga zumaro, berbondong-bondong. Insya Allah nanti kita masuk surga berbondong-bondong. Iya, berbondong-bondong, nggak sendirian, berbondong-bondong. Paling depan ini berbaris ya, jamaah Ihsan Nur ya, baris. Paling depan ada komandannya. Komandannya siapa? Ustadz Didin. Amin gitu ya. Komandannya Ustadz Didin. Di sana akhirnya di stop Ustadz Didin sama malaikat. Ente komandan, betul. Jamaah bah Ihsan Nur. Mau kemana? Surga. Mana karcisnya? Tuh. Malaikat keras suaranya. Ustadz Didin pinter jawabnya. Karcis ada di komandan yang depan tuh. Oh itu ada di sana? Iya ada. Malaikat lari ke sana. Sampai di komandan di depan, tanya lagi, ente komandan? Betul. Mimpin ini ke belakang sana semuanya. Iya. Karcisnya mana? Karcisnya ada di komandan yang depan. Akhirnya lari lagi malaikat ke komandan yang depan. Lari sampai komandan paling depan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya malaikat ngadek-dek. Tahu ngadek-dek? Apa ngadek-dek? Gemeter lihat komandannya Nabi Muhammad. Oh, nggak tahu, nggak tanya lagi saya, nggak tanya lagi. Pasti masuk surga. Ini soalnya anak buah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Jadi insya Allah dimaafkan dosanya Pak Haji. Iya, ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pakai mic Pak. Pakai mic Pak. Iya. Memang tadi diterangkannya cuma memanjangkan tangan gitu kan. Tapi sebaiknya cukuplah sebegini. Walaupun begini juga boleh, gak ada halangan. Cuma begini udah cukup gitu ya. Iya, begini aja. Takutnya apa? Maaf, 1000 maaf. Begini bau jengkol. Wah, bagaimana bau jengkol? Iya, udah cukup begini aja. Gitu ya. Iya. Ente kalau doa bagaimana? Oh iya. Berarti yang ditanyakan itu bukan orang lain, ente sendiri. Ya cukup begini aja sudah. Ya. Mau dipisah tangan kanan kiri silahkan. Mau di apa namanya? Ditempelkan juga silahkan. Asal jangan begini, masa minta begini. Begitu. Iya. Ya, terima kasih. Ya, silakan
Yang masih ingin tanya? Iya. Sebentar, ada dari kanan, dari Pak Haji Thohir Al-Muttaqin BNI, silakan. Yang nggak nyampe Pak, sambil berdiri aja. Maaf kalau ada imam baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kita sebagai makmum mengaminkan atau tidak begitu? Ya, mengaminkan saja. Ya, jawabannya mengaminkan saja. Itu doa walaupun inni kuntu minadz dzalimin. Ini seperti tadi Pak Haji tanyakan. Iya, tetap kita aminkan saja, nggak apa-apa. Sama dengan itu tadi doa kunut, imamnya Allahumma hdini fiman hadayt, tetaplah aminkan saja begitu ya. Ya mudah-mudahan jadi sumrambah kata orang Jawa. Sumrambah itu apa? Merata, merata. Iya, jadi merata. Jadi aminkan saja ya, aminkan saja. Insya Allah nggak mubadir gitu. Iya, insya Allah ketemu lagi nanti, giliran akan datang. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah kita masing-masing, majelis ini, apalagi di masjid ini, mendapat atau wasilah sebagai pengampunan dosa kita dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita tutup dengan berdoa, Allahumma shalli ala nuril anwar, wasiril asrar, tiriyakil aghyar, wa miftahi babil yasar, sayyidina Muhammadin al-muhtar, wa alihi al-adhar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi wa iftari. Allahumma ij'alna wa uladana min ahli ilmi wal khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wad dhair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la madrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzilan mubaraka wa anta khairul munzilin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana rzuqna taqwa wal istiqamah wal qanata wa husnul khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.